Perkenalkan, nama saya Nurul Kaira dari mahasiswi Kriminologi semester 4, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan presentasikan hasil dari makalah individu saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kejahatan lingkungan. Nah, di sini saya ambil materi yang berjudul kabut asap dan kejahatan lingkungan. Terjadinya perusakan hutan dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hutan lahan gambut di Indonesia menjadi teror sekaligus bom iklim yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Tahun 2015 lalu adalah tahun yang terparah dampaknya di Riau dibanding tahun sebelumnya. Kondisi itu dapat terlihat dari respon pemerintah daerah yang terpaksa menetapkan status darurat asap sebagai sinyal bahwa udara di wilayah Riau cukup berbahaya. Dan yang amat menakutkan dari aspek kesehatan berikutnya adalah risiko dalam jangka panjang utamanya bagi anak-anak dan juga hamil yang telah terinfeksi dari kabut asap tersebut. Selanjutnya, kejahatan lingkungan. Secara umum, lingkungan hidup diartikan sebagai semua benda, daya kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia, makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup di Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan buatan, dan lingkungan alam, yang dimana ketiga subsistem ini saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Selain itu, pakar ekologi Otto Smarwoto menyebutkan bahwa masalah lingkungan yang kita hadapi adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu tidak atau kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Salah satu akibatnya adalah terganggunya kesejahteraan manusia. Kejahatan lingkungan didefinisikan oleh Ridho Saleh sebagai perilaku atau tindakan perampasan atau penghilangan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh kekuatan modal, kekuatan politik, dan kekuatan dalam suatu badan atau pemerintah yang menimbulkan dan mengakibatkan pengerusakan atau pemusnahan secara terus-menerus atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat serta ancaman terhadap gangguan hidup manusia. Selain itu, Yang Yi juga mengatakan ada 3 ciri dari kejahatan lingkungan, yaitu kejahatan lingkungan adalah pelanggaran atas hukum lingkungan yang ada. Yang kedua, korban dari kejahatan lingkungan ada 2, yaitu manusia dan lingkungan. Yang ketiga, pelaku kejahatan lingkungan tidak selalu perusahaan tetapi juga badan hukum lain. Unsur kejahatan lingkungan terbagi 4 unsur. Yang pertama, unsur pelaku, yang kedua, unsur korban, yang ketiga, unsur reaksi, yang keempat, unsur pembuktian. Korporasi sebagai pelaku, corporation berarti hasil dari pekerjaan membadankan. Dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. Kejahatan koperasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraan. Oleh karena itu, untuk menyikapi masalah mengenai kejahatan koperasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja, akan tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih komprehensif berkaitan dengan masalah korporasi. Bila ditelusuri lebih lanjut, corporation crime terdiri dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi maupun pegawainya untuk kepentingan korporasi. Di mana peran negara, bicara peran negara, sulit memang melepaskan masalah kejahatan lingkungan dengan keterlibatan negara di dalamnya. Masalahnya terletak pada sebuah kebijakan dalam pengelolaan sektor pertanahan, masih terdapat banyak aturan-aturan pemberian izin yang tumpang tindih sekaligus tidak memberi proteksi terhadap aspek pengamanan lingkungan. Sementara dalam hal lain, proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan hutan masih diragukan kebenarannya. Dilihat dari kacamata teoritis, banyak teori menjelaskan bagaimana peran negara dalam upaya menjelaskan perubahan sosial dalam masyarakat yang sedang berkembang. Dalam disiplin ilmu sosiologi, subjek ini banyak dibahas dalam sosiologi pembangunan, di antaranya Zhang pada tahun 2003 menjelaskan beberapa pendekatan untuk melihat bagaimana intervensi negara baik terhadap masyarakat maupun terhadap bisnis
yakni melalui pendekatan welfare, ekonomis, neoliberalisme, dan institutionalisme teori. Sebaliknya, dalam pendekatan neoliberal, justru